Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke kerangka monetisasi. Nah, kita perlu mengetahui dengan jelas apa itu monetisasi ya. Jadi monetisasi itu adalah sebuah proses mengubah sesuatu menjadi nilai ekonomi atau uang. Jadi sesuatu perkara yang dianggap tidak ada nilai, sekarang dengan adanya kegiatan monetisasi akan punya nilai ekonomi, ya. Memiliki nilai. Jadi monetisasi ini adalah memerlukan kreativitas baru. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan monetisasi di knowledge management, tentunya memerlukan kreativitas baru di knowledge management sendiri. Mencoba menghasilkan uang atau nilai ekonomi dari barang atau jasa ya, yang sebelumnya tidak menguntungkan atau telah dianggap memiliki potensi yang memungkinkan memperoleh keuntungan atau nilai value ekonomi. Kemudian monetisasi data. Ini adalah yang sekarang ini sedang sangat berkembang ya. Mengacu pada spektrum cara aset informasi yang diubah menjadi nilai ekonomi atau uang dari data, informasi ataupun pengetahuan. Jadi monetisasi itu adalah melakukan sebuah tindakan ya atau aktivitas agar memiliki value ya, memiliki nilai ekonomi. Dan sekarang telah banyak ya. Kalau kita lihat misalnya di Facebook, banyak anak-anak muda sudah mulai memahami bahwa keahliannya mereka itu harus melakukan monetisasi. Jadi ada monetisasi di Facebook, kemudian monetisasi di Canva, PowerPoint, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sendiri ya. Jadi pada intinya ya, sekarang ini sebenarnya telah terjadi monetisasi, bahkan terjadi dalam sebuah ekosistem ya. Apakah di dunia pendidikan, logistik ya, di bidang perikanan, pertanian ya, perkebunan, otomotif, kesenian, museum ya, sampah, barang bekas, tanah, rumah, pakaian, dan sistem digital. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, monetisasi di sini begitu sangat besar. Misalkan di otomotif ya. Di otomotif itu mungkin pada awalnya adalah hanya menjual kendaraan roda 2 ya. Roda 2, kemudian roda 4 dan seterusnya. Tetapi ketika monetisasi atau ekosistemnya sudah mulai dibangun, sekarang ini makan muncul aktivitas ekonomi lain. Misalnya tambal ban ya, padahal dulunya tidak ada. Jadi tambal ban muncul, kemudian juga bengkel ya muncul ya. Padahal dia adalah bukan bagian dari sistem bisnis dari perusahaan otomotif sendiri ya. Dia terpisah. Kemudian di bidang pendidikan juga sama. Dunia pendidikan mungkin orang misalnya masuk ke universitas ya, tetapi di dalamnya akan terjadi monetisasi sistem lainnya, bagian-bagian lainnya. Misalnya lembaga pendidikan atau universitas misalnya memberikan layanan pelatihan misalnya, kemudian melibatkan mungkin mahasiswa S2-nya atau S3-nya terlibat di dalam ekosistem monetisasi di dunia pendidikan. Di perikanan juga begitu. Jadi ekosistem ini betul-betul sekarang terjadi. Hanya yang menjadi perhatian sejauh mana ya kalau di Indonesia mampu berkompetisi ya, dengan pihak dari luar tentunya. Karena dari pihak luar juga melakukan monetisasi semua kegiatan itu ya di bidang misalnya bidang rumah ya. Jadi bagaimana yang ada di luar bisa melakukan monetisasi terhadap data rumah yang ada di Indonesia. Padahal rumahnya ada di Indonesia, hotelnya ada di Indonesia, tapi mereka bisa melakukan monetisasi dengan menggunakan data. Akhirnya mereka mendapatkan penghasilan dari menyewakan rumah yang ada di Indonesia, padahal biasanya sendiri adalah pelakunya di Amerika. Nah, ini salah satu contoh yang clear sekarang ya. Jadi ini sudah menjadikan ekosistem yang luar biasa. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan sebuah model ya, monetisasi digital maupun non-digital. Kita tahu bahwa di dalam non-digital ini sangat banyak ya. Ada kopi, jagung, rumah, tanah, dan seterusnya. Ada wisata ya. Nah, kemudian kalau dulu mungkin informasinya hanya terbatas saja. Tapi dengan adanya platform digital yang begitu
merata di hampir di dunia ini sekarang ini, maka memunculkan platform digital dengan memungkinkan marketplace ya. Bahkan dengan training ya sekalian. Misalkan kopi ya dijual secara marketplace adalah mungkin 1 ton, 2 ton dan seterusnya. Tapi pelatihannya pun tumbuh. Pelatihan dari kopi. Jadi misalnya barista dan seterusnya. Kemudian yang non-digital ini akhirnya dilakukan digitalisasi. Nah, setelah dilakukan digitalisasi, maka apa yang terjadi? Yang non-digital ini akan masuk ke dalam platformnya digital, apakah dalam bentuk video, PowerPoint, aplikasi, gambar, ya, multimedia, dan video. Ini akan lebih luas lagi, karena dia jelas akan cocok dengan di platform digital ini sendiri. Nah, sehingga kita akan mengetahui berapa banyak sekarang ini pertumbuhan monetisasi dengan adanya digital. Jadi apakah di rumah, kemudian di tanah, kemudian di bidang keahlian kita juga sekarang tumbuh ya. Misalnya seperti Coursera, ya seperti Udemy dan seterusnya. Mereka betul-betul telah mendunia ya. Sehingga keahlian kita sendiri ya, dengan adanya digitalisasi maka terjadi bagaimana kita sendiri melakukan monetisasi keahlian kita untuk disebarkan atau dilakukan dalam platform yang mereka punya ya, seperti Udemy atau Coursera. Jadi ini Bapak Ibu sekalian betul-betul luar biasa sekali ya. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kita sendiri yang begitu kaya dengan alamnya ya, dengan tanahnya, belum lagi dengan sumber daya alamnya ya, dengan wisata dan seterusnya, bagaimana dilakukan monetisasi. Kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhan monetisasi berbasis digital. Jadi ini yang berbasis digital yang ada di jaringan internet. Kita tahu misalnya YouTube ya. YouTube begitu besar sekali ya monetisasi yang ada di YouTube itu. Mungkin satu orang YouTuber yang sudah punya member yang begitu banyak, yang like, subscribe-nya itu, dia mendapatkan income yang cukup besar ya. Belum lagi di Vimeo, belum lagi di Canva ya. Jadi sekarang kami sendiri sudah melihat ya, Canva merupakan platform yang memungkinkan orang melakukan kreativitas ya, kemudian melakukan monetisasi ya. Dari desainnya saja yang begitu sederhana tetapi sudah punya value ya. Ada yang dijual misalnya $27 ya. Jadi $27 kalau misalnya yang belinya 1.000 sudah $27.000. Nah, jadi ini adalah luar biasa ya di monetisasi yang berbasis digital. Belum lagi di Google Play Store ini dengan iklannya, di samping menjual software di sini ya di Google Play Store. Belum lagi di Spotify ya musiknya, belum lagi di Anchor ya. Anchor untuk ini masih satu grup ya. Belum lagi di Anchor adalah untuk audio ya. Belum lagi di Prepik, belum di Pixabay. Jadi ini luar biasa sekali ya. Sekarang ini benar-benar bahwa monetisasi berbasis digital ini begitu besar ya, dan masuk di Indonesia ya. Jadi platformnya bukan platform milik kita, tetapi masyarakat kita ya, siapa saja bisa mendapatkan peluang dari monetisasi tersebut ya. Dan ini sangat besar sekali. Ini dari monetisasi berbasis digital ya. Jadi kita memanfaatkan platform yang ada di jaringan digital ya. Jaringan internet terutama. Karena ini jalannya semua dipakai internet. Bagaimana dengan pertumbuhan monetisasi berbasis digital aplikasi? Kalau tadi kan layanan. Sekarang di dunia aplikasinya bagaimana? Kita bisa melihat bagaimana seperti di WordPress misalnya. WordPress sekarang monetisasi yang berbasis WordPress ini luar biasa sekali. Apakah konsultannya, trainingnya, menjual pluginnya, modulnya, kemudian theme, dan seterusnya. Begitupun di Filmora. Ini adalah aplikasi membuat videonya, video editing. Tapi bagaimana di dalamnya orang menjual template-template ya, Filmora. Kemudian ada di Mopapi juga sama. Jualkan template-nya. Harganya di Mopapi misalkan, itu aplikasinya harganya tidak sampai 1 juta ya. Tapi template-nya, ya sebuah template itu
yang dibuat berbasis Movavi, itu satu template-nya bisa dijual sampai 350.000 satu buah. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi aplikasi saja sekarang sudah mulai dijadikan platform untuk berbasis untuk memonetisasi berbasis aplikasi. Nah, kemudian belum lagi misalnya Create Studio juga sama ya. Create Studio ini luar biasa sekali. Kita bisa membuat kartun dan seterusnya. Dan dia punya juga monetisasi di dalamnya itu ya. Belum lagi Drupal, Google Slide. Mungkin Google Slide banyaknya untuk PowerPoint yang mungkin masih banyak yang free ya. Di Google Slide juga mungkin banyak free. Tetapi sekarang sudah mulai banyak misalkan orang membuat template-template yang di Excel untuk keuangan, untuk prediksi dan seterusnya, dan dijual ya. Begitupun di PowerPoint. Jadi yang satu adalah berbasis platform digital seperti Canva, YouTube, dan seterusnya. Tetapi ternyata yang berbasis aplikasi pun sama, menumbuhkan monetisasi, ya pertumbuhannya luar biasa. Nah ini kan ini hanya digital saja ya. Sedangkan gambarnya mungkin ya fotonya orang Indonesia, mungkin filmnya yang ada di Indonesia, Bali gitu, Danau Toba dan seterusnya. Tapi orang bisa menghasilkan sesuatu di situ. Nah, ini adalah proses yang luar biasa monetisasi hari ini.